Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bibing Soli Prayogo. Saya adalah mahasiswa Mercubuana. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang pengujian penetrasi aspal. Ada beberapa pembahasan yaitu langkah-langkah pengujian dan rumus untuk mendapatkan hasil dari pengujian. Langsung saja. Maksud dan tujuan. Nah, di sini ada dua, yakni metode ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan dalam pelaksanaan pengujian untuk menentukan penetrasi aspal keras atau lembek, yaitu yang bisa kita tujuan metode ini adalah agar mahasiswa mampu melakukan pengujian penetrasi aspal. Apa itu penetrasi? Penetrasi adalah kekerasan yang dinyatakan sebagai ke dalam masuknya jarum penetrasi standar secara vertikal yang dinyatakan dalam satuan 0,1 mm pada kondisi beban, waktu, dan temperatur yang ditentukan. Ada beberapa kekenyalan aspal, yakni terbagi menjadi 5. Di sini sudah dijelaskan. Selanjutnya kita siapkan untuk pengujiannya, yaitu alat dan bahan. Alatnya yang pertama adalah alat penetrasinya penetrometer. Kedua, jarum penetrasi. Ketiganya cawan. Keempatnya bejana kaca, stopwatch untuk mengukur waktu yang akan ditentukan. Terus bahan yang jelas yang kita gunakan ini aspal, gliserin, dan air. Selanjutnya pelaksanaan pengujian. Pertama, kita masukkan air pada bejana kaca. Selanjutnya, letakkan sampel bitumen pada bejana kaca tersebut. Letakkan bejana kaca yang berisi sampel uji ke penetrometer. Selanjutnya, oleskan gliserin pada jarum penetrasi. Kelima, yakni siapkan alat penetrometer, kemudian pasang jarum penetrasi. Nomor 6, kalibrasi penetrometer sehingga jarum pembaca menunjukkan angka 0. Di sini harus angka 0 ya teman-teman ya. Tidak boleh angka 1 ataupun pokoknya di angka 0 garisnya. Atur jarum sehingga berada di atas permukaan sampel, tidak menyentuh sampel. Siapkan stopwatch. Tekan tombol pada alat penetrometer selama 5 detik sehingga jarum jatuh, lalu baca nilai penetrasi. Ulangi langkah kerja sampai mendapatkan data penurunan 5 kali. Jadi langkah dari nomor 9 ini dilakukan selama 5 kali. Dan hasilnya akan pasti berbeda-beda hasilnya ini. Setelah sudah dilakukan pengujian seperti ini, kita mendapatkan hasil atau angka yang kita dapatkan, bisa kita masukkan untuk rumus pengujiannya. Hasil penetrasi sama dengan A1 tambah A2 tambah AI per N. Di sini keterangannya AI penetrasi benda uji ke 1 sampai I. N jumlah benda uji. Jadi kita benda ujinya itu berapa jumlahnya untuk pembagi dari jumlah penetrasinya. Batas toleransi sama dengan hasil penetrasi dan nilai toleransi dikurangi nilai toleransi. Di sini udah dijelaskan yaitu hasil penetrasi 0 sampai 49 yakni 2, 50 sampai 149 4, 150 sampai 179 6, toleransinya lebih dari 200 yaitu 8. Dari data dari pengujian yang kita lakukan di atas, kita mendapatkan sketsa tabel. Di sini sampel 1, yaitu ini titik hitam ini adalah titik penetrasinya. Jadi titik nomor 1 ini kan penetrasi pertama, ini titiknya itu lebih menjorok ke dalam, berarti tekanannya lebih dalam. Terus titik kedua, lanjut nomor titik 3, nomor titik 4, nomor titik 5. Selanjutnya sampelnya kita menggunakan 4 sampel ya teman-teman ya.
Di sini udah didapatkan nilai tabel datanya. Jadi kita menggunakan 4 sampel, jumlah titiknya ada 5, dan kita masukkan hasil nilai ini ke rumus yang udah ditentukan, yaitu hasil penetrasi rumus yang awal tadi A1 plus A2 plus AI per N. Jadi 5,6 mm titik 1 ini ditambah 6,1 titik ke, jadi sampel pertama ini ya, sampel pertama. Terus di titik kedua, titik ketiganya ada 5,8, titik keempatnya ada 4,6 mm, dan titik kelimanya 7,3 mm. Nah, ini jumlahnya 5 titik, yaitu pembaginya N 5. Jadi jumlah dari total A1 plus A2 plus AI itu tadi didapat 29,4 mm dibagi 5 titik. Terus kita hasilnya adalah 5,88 mm. Batas toleransi hasil penetrasi kurangi toleransi, itu 5,88 mm dikurangi 0,4 mm. Kita satuannya mm ya, teman-teman. Kita kembali lagi tadi, kenapa kok 0,4? Nah, di sini. Ini kan 4 ya. Ini 50 sampai 149 ya, teman-teman. Kita kenapa kok 4? Nah, karena di sini nilainya 5,88. Nah, seandainya ini nilainya di bawah 5 atau 0 sampai 49, yaitu kita pengurangan toleransinya 2. Di sini pengurangan toleransinya yaitu 4 atau 0,4 mm. Sampel keduanya juga sama, diterapkan dengan rumus yang sama sampai di sampel keempat. Nah, setelah itu kita bentuk grafiknya. Grafiknya ini harus ada angkanya ya, teman-teman ya. Grafik penetrasinya di sini. Nah, tabel rekapitulasi sampel. Nah, di sini tadi dihasilkan yaitu hasil penetrasi pertama, yaitu 5,88 mm. Sampel keduanya 5,04 mm. Sampel tiganya 4,4 mm. Sampel 4-nya 4,74 mm. Nah, toleransinya di sini udah dikurangin ya, teman-teman ya. 0,4 jadinya 5,48 mm dan seterusnya. Kesimpulan dari pengujian penetrasi aspal ini ya, ini berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan ini, kami mendapatkan hasil penetrasi yang sudah dikurangi toleransi. Batas toleransi yaitu sampel 1 sama dengan 5,4 mm dikurangi sampel kedua 4,64 itu. Ini udah dikurangi ya, teman-teman. Saya sudah jelaskan. Menurut SNI 2456 tahun 2011 tentang penetrasi bahan bitumen untuk aspal penetrasi 60/70, batas minimum adalah 6,0 mm, sedangkan batas maksimumnya adalah 7,9 mm. Maka dari 4 sampel yang sudah diuji, ternyata tidak ada yang sesuai atau tidak ada yang masuk dengan standar aspal penetrasi 60/70. Hasil ini tidak sesuai tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penggunaan aspal yang sudah berulang kali dalam pengujian, atau terdapat kesalahan dalam pembuatan sampel seperti terdapat gelembung pada sampel aspal. Cukup sekian video yang saya buat atau presentasi sebagai tugas besar juga di praktikum perkerasan jalan. Semoga video ini juga menjadikan pelajaran ataupun masukan bagi teman-teman yang melihat ataupun ingin belajar tentang praktikum perkerasan jalan di kondisi lagi pandemi seperti ini. Mungkin via online mungkin bisa membantu teman-teman sekalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.